Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan perkembangan teknologi di Indonesia. Nama saya Rivaldi Saputra dari XMIPA 1. Pembukaan. Perlu diketahui bahwa sekalipun belum kenal tulisan, manusia purba sudah mengembangkan kebudayaan dan teknologi. Teknologi waktu itu bermula dari teknologi bebatuan yang digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan. Dalam praktiknya, peralatan atau teknologi tersebut dapat bersifat serbaguna. Pada tahap paling awal, alat yang digunakan masih bersifat kebetulan dan seadanya serta bersifat trial dan error. Mula-mula mereka hanya menggunakan benda-benda dari alam terutama batu. Teknologi bebatuan pada zaman ini berkembang dalam kurun waktu yang begitu panjang. Oleh karena itu, para ahli kemudian membagikan kebudayaan zaman batu di era praaksara ini jadi beberapa zaman atau tahap perkembangan antara batu dan tulang. Alat yang digunakan pertama kali oleh manusia purba adalah alat-alat dari batu yang seadanya dan juga dari tulang. Peralatan ini berkembang pada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Zaman batu tua bertepatan dengan zaman Neozoikum, terutama pada akhir zaman tersier dan awal zaman Quarter. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Zaman Paleolitikum ini secara umum ini terbagi menjadi dua, yaitu Nama saya Revalo Basaran Caotang, Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan ini berkembang di daerah Pacitan, Jawa Timur. Beberapa alat dari batu ditemukan oleh seorang ahli, Van Koninginwald, dalam penelitiannya pada tahun 1935. Telah menemukan beberapa alat teknologi bebatuan atau alat-alat dari batu di dekat sungai Baksoka, dekat gunung. Alat batu ini masih kasar dan bentuk ujungnya agak runcing, tergantung kegunaannya. Alat batu ini sering disebut juga dengan kapal pesiar genggam atau kapak perimbas. Kapak ini digunakan untuk menusuk binatang atau untuk menggali tanah saat mencari umbi-umbian. Di samping kapak perimbas, ditemukan juga alat dari batu yang disebut dengan kuper sebagai alat peretak di Pacitan. Juga ditemukan alat-alat serpih. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong berkembang di daerah Ngandong dan juga Sidoarjo dekat Ngawi. Di daerah ini banyak ditemukan alat-alat dari batu dan juga alat-alat dari tulang. Alat-alat dari tulang ini berasal dari tulang binatang dan tanduk rusa yang diperkirakan digunakan sebagai penusuk atau belati. Selain itu, ditemukan juga alat-alat seperti tombak yang bergerigi. Walaupun demikian, bentuk dan hasil-hasil kebudayaan zaman Paleolitikum tidak serta-merta punah tetapi mengalami penyempurnaan. A. Kebudayaan Gejoken Mudinger. Gejoken Mudinger istilah dari bahasa Denmark. Gejoken berarti dapur dan muding dapat diartikan sampah. Gejoken Mudinger atau sampah dapur. Dalam kaitannya dengan budaya manusia, Gejoken Mudinger tumpukan timbunan kulit siput dan kerang yang menggunung di sepanjang pantai Sumatera Timur antara Langsa di Aceh sampai Medan. Dengan Gejoken Mudinger ini dapat memberi informasi bahwa manusia purba zaman Mesolitikum umumnya bertempat tinggal di tepi pantai. Terima kasih. Nama saya Daniel Wisono. 3. Mengenal api. Sebelum ditemukan teknologi listrik, aktivitas manusia sehari-hari hampir dapat dipastikan tidak dapat terlepas dari api untuk memasak. Bagi manusia purba, proses penemuan api merupakan bentuk inovasi yang sangat penting. Berdasarkan data arkeologi, penemuan api kira-kira terjadi pada 400.000 tahun yang lalu. Di samping itu, penemuan api juga memperkenalkan manusia pada teknologi memasak makanan, yaitu memasak dengan cara membakar dan menggunakan bumbu dengan ramuan tertentu. Manusia juga menggunakan api sebagai senjata. Api pada saat itu digunakan manusia untuk menghalau binatang buas yang menyerangnya. Api dapat juga dijadikan sumber penerangan. 4. Sebuah revolusi. Perkembangan zaman batu terpenting dalam kehidupan manusia adalah zaman batu baru atau Neolitikum. Pada zaman ini terjadi revolusi kebudayaan, yaitu terjadi perubahan pola hidup manusia. A. Kebudayaan kapak persegi.
Nama kapak persegi berasal dari penyebutan oleh von Hengelden. Penamaan ini dikaitkan dengan bentuk alat tersebut. Kapak persegi ini berbentuk persegi panjang atau trapesium. Diperkirakan sentra-sentra teknologi kapak persegi ini ada di Lahat, Bogor, Sukabumi, Tasikmalaya, kemudian Pacitan, Madiun, dan di lereng Gunung Ijen. Yang menarik, di Desa Pasirkur dekat Bogor juga ditemukan batu asahan. Kapak persegi ini cocok sebagai alat pertanian. Nama saya Ferdinand William Saputra Manik. B. Kebudayaan kapak lonjong. Nama kapak lonjong ini disesuaikan dengan bentuk penampang alat ini yang berbentuk lonjong. Bentuk keseluruhan alat ini lonjong seperti bulat telur. Pada ujung yang lancip ditempatkan tangkai dan pada bagian ujung yang lain diasah sehingga tajam. Kapak yang ukuran besar sering disebut Walzenbill dan yang kecil dinamakan Kleinbill. Penyebaran jenis kapak lonjong ini terutama di kepulauan Indonesia bagian timur, misalnya di daerah Papua, Seram, dan Minahasa. Pada zaman Neolitikum di samping berkembangnya jenis kapak batu juga ditemukan barang-barang perhiasan seperti gelang dari batu, juga alat-alat gerabah atau tembikar. C. Perkembangan zaman logam. Mengakhiri zaman batu pada masa Neolitikum, maka dimulailah zaman logam sebagai bentuk masa perundagian. Zaman logam di kepulauan Indonesia ini agak berbeda bila dibandingkan dengan yang ada di Eropa. Di Eropa, zaman logam ini mengalami 3 fase. Zaman tembaga, perunggu, dan besi. Di kepulauan Indonesia hanya mengalami zaman perunggu dan besi. Zaman perunggu merupakan fase yang sangat penting dalam sejarah. Beberapa contoh benda-benda kebudayaan perunggu itu antara lain kapak corong, nekara, moko, berbagai barang perhiasan. Beberapa benda hasil kebudayaan zaman logam ini juga terkait dengan praktik keagamaan, misalnya nekara. Nama saya Ripali Parduman Ciotang. 5. Konsep ruang pada hunian. Menurut Kostov, arsitektur telah mulai ada pada saat manusia mampu mengolah lingkungan hidupnya. Pembuatan tanda-tanda di alam yang membentang tak terhingga itu untuk membedakan dengan wilayah lainnya. Hunian itu merupakan bagian bentuk awal arsitektur di luar tempat hunian di goa. Secara sederhana, penada angin merupakan suatu konsep tata ruangan yang memberikan secara implisit memberikan batas ruang. Pada kehidupan dengan masyarakat berburu yang sangat bergantung pada alam, mereka lebih mengikuti ritme dan bentuk geografis alam. Demikian presentasi dari kami.